Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Nah, Ibu harap anak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu telah mengirim absensi di Google Classroom. Nah, anak Ibu nanti jangan lupa untuk isi absensinya ya. Nah, pada minggu lalu juga kita telah mempelajari mengenai konsep keseimbangan. Ada yang ingat mengenai reaksi kimia yang jenis reaksi kimia yang dikelompokkan berdasarkan jalannya. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, benar, yaitu ada reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Ada yang tahu contoh dari reaksi irreversibel dan reaksi reversibel? Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Reaksi reversibel atau disebut juga dengan reaksi dua arah, yaitu contohnya seperti pembakaran kertas yang menjadi abu, di mana abu kertas ini tidak dapat lagi menjadi semula. Untuk reaksi reversibel atau disebut juga dengan reaksi dua arah, contohnya yaitu pada saat kita memasak air, ada uap air. Nah, uap air ini apabila didiamkan akan kembali menjadi air lagi. Nah, Ibu rasa anak Ibu udah memahami mengenai materi minggu lalu ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, ada yang membaca untuk materi kita pada hari ini? Ada yang tahu? Ya, seharusnya nah Ibu membaca materi sebelum memasuki pembelajaran, membaca materi kita hari ini. Kita akan memasuki materi keseimbangan kimia pada subbab faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dan penerapannya dalam industri. Nah, sebelum itu, coba anak Ibu perhatikan gambar di slide ini. Gambar apa ini? Ya, benar. Ini adalah gambar dari suatu larutan, di mana pada larutan sebelah kiri yaitu berwarna biru yang dipanaskan menggunakan hot plate, sedangkan larutan di sebelah kanan berwarna merah muda yang ditaruh di atas es batu. Iya, benar sekali. Nah, ternyata larutan ini merupakan reaksi pembentukan dari COCl4-2-, yaitu reaksi endoterm, di mana larutan berwarna biru jika dipanaskan dan merah muda jika didinginkan. Nah, ini adalah sebelumnya Ibu mau nanya nih, udah ada yang tahu ini termasuk ini berkaitan dengan yang kita pelajari? Ya, benar. Hal ini berkaitan dengan yang kita pelajari. Ini termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, Ibu harap anak Ibu menyimak video pembelajaran Ibu dan memahaminya. Sebelumnya, Ibu ingin memberitahu mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu kompetensi dasar 3.7 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dan penerapannya dalam industri. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menghubungkan asas Richard-Leigh dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis faktor-faktor keseimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan yang diterapkan dalam industri. Dan yang ketiga, siswa dapat meramalkan arah pergeseran keseimbangan suatu reaksi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Nah, baiklah kita masuk ke pembelajaran kita. Suatu sistem keseimbangan dapat berubah jika mendapat pengaruh dari luar. Perubahan tersebut bertujuan untuk mencapai keseimbangan baru yang disebut dengan pergeseran keseimbangan.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh salah satu ilmuwan kimia yang berasal dari Prancis yang bernama Henry Louis Lechatler, yang mempunyai asas Lechatler yang berbunyi, jika suatu sistem keseimbangan dapat pengaruh dari luar, maka keseimbangan akan bergeser, sehingga dapat meminimalisir pengaruh dari luar. Dengan demikian, sistem akan mencapai keseimbangannya kembali. Berdasarkan asas Lechatler tadi, faktor yang dapat menggeser keseimbangan itu ada konsentrasi, suhu, dan tekanan dan volume. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas mengenai konsentrasi, di mana jika suatu sistem dilakukan pengurangan atau penambahan konsentrasi salah satu reaktan atau produk, maka sistem akan mengadakan reaksi untuk mengurangi gangguan tersebut. Nah, maka jika salah satu konsentrasi zat diperbesar, keseimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Dan apabila salah satu konsentrasi zat diperkecil, keseimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita dapat lihat pada reaksi KSCN ditambah FeNO3 3 kali menghasilkan FeSCN2+ ditambah 2NO3 ditambah KNO3, di mana KSCN memiliki warna tidak berwarna dan ditambahkan dengan FeNO3 3 kali berwarna kuning pucat dan mencapai kondisi keseimbangannya yaitu berwarna merah oleh FeSCN yang terbentuk oleh FeSCN2+. Lalu apabila kondisi keseimbangan ini kita ganggu dengan penambahan konsentrasi. Contohnya, apabila kondisi keseimbangan ini ditambahkan dengan KSCN dan kondisi keseimbangan ini kita tambahkan dengan FeNO3, di mana kondisi keseimbangan berwarna merah ketika ditambahkan KSCN menghasilkan warna merahnya lebih pekat. Begitu juga dengan FeNO3. Maka penambahan KSCN atau FeNO3 ini akan menggeser keseimbangan ke arah kanan, sehingga konsentrasi FeSCN2+, NO3, dan KNO3 bertambah. Lalu berikutnya apabila suatu sistem dalam kondisi keseimbangan ini kita tambahkan dengan FeSCN2+, maka terjadi perubahan warna, yaitu warnanya menjadi tidak berwarna, di mana perubahan FeSCN2+ ini akan menggeser keseimbangan ke arah kiri, sehingga konsentrasi KSCN dan FeNO3 3 kali akan bertambah. Sampai di sini anak ibu mengerti? Nah, baiklah kita lanjutkan ke faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan selanjutnya yaitu suhu, di mana reaksi terhadap gangguan suhu sangat bergantung pada sifat-sifat termokimia. Nah, anak ibu udah belajar kan termokimia pada bab sebelumnya? Ya, di mana sifat-sifat termokimia dari spesies yang terdapat dalam sistem keseimbangan. Di mana jika delta H bernilai positif, maka reaksi ke arah produk bersifat endoterm dan reaksi ke arah reaktan bersifat eksoterm dapat dilihat pada reaksi CuSO4 5H2O menghasilkan CuSO4 ditambah 5H2O yang memiliki delta H positif 1508 kJ mol per min 1. Nah, di mana reaksi sebelah kanan atau produk bersifat endoterm, reaksi sebelah kiri atau reaktan bersifat eksoterm. Nah, apabila delta H-nya bernilai negatif, maka reaksi ke arah produk bersifat eksoterm dan reaksi ke arah reaktan bersifat endoterm. Dapat kita lihat pada reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 yang memiliki delta H-nya negatif 36 kJ. Memiliki delta H-nya negatif 366,1 kJ, di mana reaksi sebelah kanannya bersifat eksoterm dan reaksi sebelah kanannya bersifat endoterm. Maka dapat disimpulkan bahwa jika suhu dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm, dan apabila suhu diturunkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm.
Untuk memahaminya lebih lanjut, dapat kita lihat pada reaksi CuSO4 5H2O menghasilkan CuSO4 tambah 5H2O yang memiliki delta H positif 1508 kJ mol min 1. Kita lihat reaksi sebelah kanan bersifat endoterm dan reaksi sebelah kiri bersifat eksoterm. Dilakukannya pemanasan pada CuSO4 5H2O itu bertujuan agar untuk melepaskan hidrat yang terikat pada tembaga 2 sulfat pentahidrat. Nah, dapat kita lihat dapat kita ketahui bahwa CuSO4 5H2O ini berwarna biru. Lalu dilakukan pemanasan berubah menjadi warna putih sampai dengan kondisi setimbang. Nah, apa yang di sini ditimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi jika kita ganggu sistem reaksi yang telah mencapai kesetimbangan dengan mengubah suhu sistem. Nah, ternyata ketika kita melakukan penaikan suhu, maka atau dipanaskan, maka dari warna putih tadi berubah menjadi lebih putih lagi yang berasal dari CuSO4, di mana kenaikan suhu akan menggeser keseimbangan ke arah kanan atau ke arah reaksi endoterm, sehingga menyebabkan konsentrasi dari CuSO4 dan H2O bertambah, sedangkan konsentrasi dari CuSO4 5H2O berkurang. Baiklah, begitu pula sebaliknya pada ketika kita melakukan penurunan atau atau didinginkannya suatu padatan ini, di mana pada kondisi keseimbangan yaitu dia berwarna putih, lalu kita turunkan suhunya, dia berubah menjadi warna biru lagi. Dapat disimpulkan bahwa penurunan suhu akan menggeser keseimbangan ke kiri, di mana ke arah reaksi eksoterm, sehingga dapat menyebabkan konsentrasi dari CuSO4 5H2O bertambah, sedangkan konsentrasi CuSO4 dan H2O berkurang. Baiklah, faktor selanjutnya yaitu tekanan dan volume. Di sini diketahui bahwa tekanan berbanding terbalik terhadap volume. Tekanan sistem diperbesar sama dengan volume sistem diperkecil. Nah, oleh karena itu untuk sistem yang melibatkan fase gas, gangguan tekanan terhadap sistem keseimbangan sangat berpengaruh. Hal ini sesuai dengan asas Richard Lee. Penambahan tekanan atau pengurangan volume akan mengacu sistem untuk memperkecil pengaruh tekanan, yaitu dengan cara mengurangi jumlah molekul. Dengan adanya pengurangan jumlah molekul akan menyebabkan frekuensi dan jumlah molekul yang bertumbukan dengan dinding wadah makin sedikit, sehingga kenaikan tekanan menjadi minimum. Penambahan tekanan atau Hal ini dapat disimpulkan bahwa penambahan tekanan atau pengurangan volume akan menggeser keseimbangan ke arah yang jumlah molekulnya paling sedikit. Oleh karena itu, perbandingan jumlah mol sama dengan perbandingan koefisien, di mana dapat dikatakan penambahan tekanan atau pengurangan volume akan menggeser keseimbangan ke arah yang total koefisien reaksi paling kecil. Sedangkan pengurangan tekanan atau penambahan volume akan menggeser keseimbangan ke arah yang total koefisien reaksi paling besar pada sistem. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita lihat reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, pada reaktan N2 memiliki koefisien 1 dan H2 memiliki koefisien 3, dan berarti total koefisien sebelah kiri yaitu 4, sedangkan pada produk NH3 memiliki koefisien 2, total koefisien sebelah kanan berarti adalah 2. Nah, di sini kita lihat pada gambar, pada saat kondisi keseimbangan kita berikan tekanan, yaitu tekanan diperbesar. Dilihat pada gambar, dapat Anda lihat pada gambar. Ketika tekanan diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah kanan, sehingga menyebabkan konsentrasi N2 dan H2 berkurang, konsentrasi NH3 bertambah. Nah, dapat perhatikan pada ilustrasi pada gambar, di mana di sini N2 awalnya memiliki 2 molekul, lalu di sebelah kanan, di sebelah sini, dia memiliki 1 molekul saja. Begitu juga dengan H2. H2 awalnya memiliki 6 molekul, lalu ketika tekanan diperbesar memiliki
3 molekul saja. Nah, lain halnya dengan NH3, di mana NH3 awalnya memiliki 4 molekul, ketika tekanan diperbesar, maka NH3 memiliki 5 molekul. Nah, begitu pula ketika tekanan diperkecil, di mana apabila tekanan diperkecil, maka keseimbangan bergeser ke kiri. Tekanan diperkecil ini sama dengan berarti volume diperbesar, sehingga menyebabkan konsentrasi N2 dan H2 bertambah, dan sedangkan konsentrasi NH3 berkurang. Dapat dilihat pada ilustrasi pada gambar. Banyak juga yang bertanya mengenai bagaimana jika koefisien reaktan dan produk sama. Nah, apabila koefisien reaktan dan produk sama, maka tekanan dan volume tidak berpengaruh terhadap pergeseran keseimbangan kimia. Nah, dapat kita lihat pada reaksi H2 tambah I2 menghasilkan 2HI, di mana reaktan yaitu H2 dan I memiliki koefisien sama-sama 1 apabila ditotalkan menjadi 2. Sedangkan koefisien dari HI yaitu 2. Di sini berarti koefisiennya sama-sama 2. Jadi dapat disimpulkan perubahan tekanan atau volume sistem tidak akan berpengaruh terhadap sistem keseimbangan. Apakah sampai sini anak ibu mengerti? Nah, baiklah, kita masuk selanjutnya yaitu keseimbangan dalam industri, di mana prinsip industri ini yaitu mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, pada keseimbangan dalam industri ini terdapat dua proses yang akan kita bahas, yaitu proses Haber-Bosch dan proses kontak. Yang pertama, Ibu akan membahas sedikit mengenai proses Haber-Bosch. Proses Haber-Bosch ini digunakan untuk memproduksi amonia, yaitu mereaksikan gas nitrogen dan hidrogen dengan menggunakan katalis, yaitu permukaan platina. Nah, fungsi katalis. Apa ada anak ibu yang tahu apa fungsi katalis? Ya, benar sekali. Fungsi katalis itu adalah untuk mempercepat reaksi, tetapi tidak mempengaruhi reaksi. Nah, anak ibu dapat melihat contoh gambar, melihat gambar proses dari Haber-Bosch pada slide ini. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Nah, pada pembuatan asam sulfat ini, bahan utamanya yaitu SO3, di mana gas SO3 ini dibuat dengan cara proses kontak berdasarkan reaksi eksoterm, yaitu reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 yang memiliki delta H-nya negatif 191,2 kJ. Nah, di sini menggunakan suhunya yaitu 400 derajat Celcius dengan katalis yang digunakan yaitu vanadium oksida atau F2O5 yang reaksinya berjalan dengan baik hampir 98% sempurna. Dapat anak ibu lihat pada gambar pembuatan asam sulfat dengan proses kontak pada slide ini. Nah, sampai sini anak ibu mengerti? Nah, baiklah, ibu ada beberapa soal yang akan kita bahas, tapi ibu minta anak ibu mencoba mengerjakannya terlebih dahulu, nanti akan kita bahas. Nah, udah selesai semua? Nah, baiklah, ibu akan membahas mengenai soal yang ibu berikan. Soal pertama yaitu, dari reaksi keseimbangan berikut, bila volume sistem diubah, maka yang tidak mengalami pergeseran keseimbangan. Nah, kita lihat jawabannya yaitu, dari reaksi keseimbangan berikut, bila volume sistem diubah, maka yang tidak mengalami pergeseran keseimbangan adalah yang A. Kita lihat koefisien sebelah kirinya ada 3, koefisien sebelah kanannya ada 2, di mana reaktannya SO2 dan O2. SO2 memiliki koefisien 2, O2 memiliki koefisien 1, sedangkan produknya memiliki koefisien 2. Nah, untuk option yang B, kita lihat N2, reaktannya yaitu N2 dan H2, di mana N2 memiliki koefisien 1 dan H2 memiliki koefisien 3, sehingga total koefisien sebelah kirinya yaitu ada 4, sedangkan koefisien untuk produknya yaitu NH3 yaitu ada 2, koefisien sebelah kanannya ada 2. Berarti ini termasuk sama option A dan B termasuk mengalami pergeseran keseimbangan. Kita lihat lagi option yang C, di mana reaktan H2 dan ditambah dengan Cl2
yaitu H2 sendiri koefisiennya ada 1, Cl2 ada 1, yang menghasilkan produk HCl yang memiliki koefisien 2, berarti koefisien sebelah kirinya 2, koefisien sebelah kanannya ada 2 juga. Nah, kita keep dulu karena sampai jawaban C ini adalah jawaban yang paling tepat. Kita lihat jawaban yang D, di mana koefisien dari N2 yaitu 2, koefisien dari O2 ada 1. Berarti koefisien sebelah kirinya ada 3. Kita lihat lagi sebelah kanannya, koefisiennya ada N2. O-nya koefisiennya ada 2. Berarti koefisien sebelah kanannya ada 2. Berarti termasuk pergeseran keseimbangan. Kita lihat lagi option yang E, di mana CCl4 memiliki koefisien 1, sedangkan reaksi sebelah kanannya C memiliki koefisien 1 dan Cl memiliki koefisien 2. Berarti koefisien sebelah kirinya 1, koefisien sebelah kanannya ada 3. Dari semua option tadi yang jawaban paling tepatnya yaitu adalah C, yaitu H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl, di mana sistem tidak mengalami pergeseran keseimbangan jika total koefisien kanan sama dengan total koefisien kiri. Hal ini sesuai dengan rumus yang mengatakan bahwa tekanan dan volume tidak berpengaruh pada keseimbangan jika koefisien produk dan reaktannya sama. Selanjutnya kita lihat pada soal berikut ini. Agar dapat diperoleh gas HBr sebanyak-banyaknya sesuai reaksi, yaitu H2 ditambah Br2 menghasilkan 2 HBr yang memiliki delta H plus 25 kJ per mol, dapat ditempuh dengan cara. Yang pertama, kita lihat A. Pada suhu tetap volume diperbesar, B. Pada suhu tetap tekanan diperkecil. Kita ketahui bahwa dari reaksi itu memiliki koefisien yang sama. Jadi untuk option A dan B kita tinggalin. Nah, kita lihat option yang C di mana suhu diperbesar. Nah, yang D suhu dikurangi dan E pada suhu tetap ditambah katalisator. Untuk option yang E juga kita tinggalkan. Jadi di optionnya ada C dan D. Kita lihat lagi keseimbangan apabila suhu dinaikkan, maka keseimbangan ini akan bergeser ke arah kanan atau bergeser ke arah endotrem. Nah, jadi jawabannya yaitu C, di mana reaksi ke kanan sama dengan reaksi endotrem. Keseimbangan akan bergeser ke arah endotrem atau ke kanan jika suhu dinaikkan. Nah, sampai sini anak ibu mengerti. Baiklah, kalau begitu ibu rasa cukup anak ibu mengerti sampai di sini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, beri tepuk tangan kepada temannya. Baiklah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita mempelajari mengenai faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan, yaitu konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Serta kita juga mempelajari mengenai keseimbangan dalam industri, yaitu proses Haber-Bosch dan proses kontak. Nah, ibu rasa anak ibu sudah cukup memahami materi sampai sini, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menanyakannya melalui Google Classroom-nya. Baiklah, Ibu juga telah memberikan tugas pada Google Classroom. Ibu telah memberikan link Google Form memberikan link Google Form di Google Classroom. Nanti anak Ibu kerjakan, Ibu berikan waktu mengumpulkannya 2 hari. Langsung dikumpulkan pada Google Classroom-nya ya. Langsung dikumpulkan. Jangan lupa untuk menyerahkannya pada Google Classroom. Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ibu mengajar. Ibu akhiri. Sebelumnya ibu berharap semoga pembelajaran kita pada hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita dapat bertatap muka kembali. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.